Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gita Gloria Sabatini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah penyuluhan tentang penularan dan pencegahan dari HIV/AIDS pada kelompok yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Tetapi terlebih dahulu, yang harus kita ketahui adalah pengertian dari HIV. HIV sendiri merupakan Human Immunodeficiency Virus, di mana HIV ini adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. AIDS sendiri harus kita ketahui adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Kemudian, kita harus mengetahui gejala-gejala umum yang terjadi pada pasien yang mengidap HIV/AIDS. Yang pertama, penurunan berat badan yang secara drastis. Kemudian, adanya demam berkepanjangan yang lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening pada area leher, ketiak, dan lipatan paha, di mana pembekakan ini terjadi tanpa sebab. Kemudian kita pun harus memperhatikan pada area mulut dari pasien ini, di mana pada area mulut itu terjadi sariawan yang tidak bisa sembuh selama beberapa bulan. Kemudian kita pun harus melihat juga ada atau tidaknya sesak nafas pada orang yang menderita HIV/AIDS. Lalu kita masuk pada pokok dari pembahasan kita, yaitu pada kelompok yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Penyakit HIV sendiri itu bisa diderita oleh siapa saja, umur berapa, ataupun dalam kondisi dan kalangan apapun kita. Tetapi yang menjadi kelompok yang paling beresiko tinggi adalah yang pertama, mereka yang sering melakukan hubungan seks di luar nikah, seperti wanita dan pria, tunasusila dan pelanggannya, atau dalam konteks itu adalah prostitusi. Kemudian, mereka yang mempunyai banyak pasangan ataupun seksual, misalnya homoseks. Homoseks ini adalah orang yang melakukan hubungan dengan sesama laki-laki. Kemudian biseksual adalah mereka yang melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita. Dan yang terakhir adalah waria dan mucikari. Mereka ini adalah orang yang beresiko tinggi tertular. Kemudian, adapun selain itu adalah penerima transfusi darah. Orang yang menerima transfusi darah dari orang yang menderita HIV itu pun akan menjadi kelompok yang beresiko tinggi tertular, bahkan menularkan HIV/AIDS. Kemudian pada bayi yang baru dilahirkan oleh ibu yang mengidap HIV/AIDS juga merupakan salah satu dari kelompok yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Kemudian pecandu narkotika. Kenapa pecandu narkotika masuk ke dalam kelompok yang mempunyai resiko tinggi tertular HIV/AIDS? Adalah karena mereka menggunakan suntikan yang secara bergantian, di mana tidak diketahui apakah orang yang menggunakan suntikan ini atau suntikan yang lainnya memiliki riwayat penyakit HIV/AIDS. Kemudian pada pasangan dari pengidap HIV/AIDS, biasanya ini pada orang yang memiliki hubungan seperti suami istri. Biasanya si suami yang mengidap itu akan menularkan pada pasangannya. Kemudian kita masuk pada penata kelaksanaan ataupun pengobatan dan pencegahan dari HIV/AIDS itu, seperti yang kita ketahui pada umumnya adalah pencegahan infeksi HIV ataupun AIDS ini adalah yang pertama melalui hubungan seksualitas, di mana pada saat melakukan hubungan seksualitas, apapun itu jenisnya, maupun itu hubungan seks monogami, itu merupakan hal yang paling aman, asalkan suami istri ini bukan ataupun tidak pernah berhubungan seks dengan orang di luar. Dalam kategori istri dan suami ini tidak terinfeksi. Kemudian pada hubungan seks yang ilegal atau luar nikah itu akan meningkatkan resiko. Kemudian pada pencegahannya, resiko ini akan berkurang, di mana seseorang ataupun orang lainnya harus menghindari hubungan seks dengan kelompok resiko tinggi seperti laki-laki homoseksual, biseksual, ataupun orang yang menggunakan pemakaian obat IV secara IV. Kemudian yang harus dihindari adalah pada laki-laki ataupun orang yang sudah berkeluarga seperti suami, itu adalah menghindari tempat prostitusi online. Atau dengan kategori lain, untuk menghindari HIV/AIDS dengan cara yang benar. Kemudian pada pencegahan non seksual, pada mereka yang merupakan resiko tinggi itu tidak diperbolehkan untuk menjadi pendonor darah, baik itu organ ataupun jaringan transplantasi. Kemudian pada penggunaan obat IV yang ilegal itu pun akan meningkatkan resiko dan itu dianjurkan untuk tidak dilakukan.
Kemudian, pada penggunaan jarum suntik non steril untuk infeksi itu tidak diperbolehkan. Setelah itu, pada petugas kesehatan yang terlibat dalam pekerjaan inseminasi artifisial dari transfusi darah atau produk darah pun harus waspada terhadap resiko infeksi dari HIV/AIDS ini. Kemudian, setelah semua itu bisa kita laksanakan, itu akan membuat kita terhindar dari penularannya.